Terus ada yang bilang katanya puasa weton itu bisa menangkal menangkal serangan apapun, bala apapun gitu. Kalau kita kosong, kalau kita puasa sih memang gitu. Terus puasa weton itu biasanya kan ada yang bilang gini, terkait dengan puasa weton gitu ya. Tata cara puasa weton yang benar menurut Bude itu bagaimana? Misalnya saya hari Selasa Pahing, puasa pertama yang dilakukan itu hari apa? Kalau saya itu nggak ada tata cara yang ini Mas ya. Biasanya tuh kalau orang itu kan biasanya Senin Kamis, kalau kelahirannya Selasa Pahing gitu ya, bisa dimulai dari Senin. Biasanya ya 3 hari sebelum hari weton. Tapi kalau nggak kuat ya nggak bisa dipaksakan. Menurut keyakinan sendiri bisa dimulai Senin. Biasanya kan Senin Kamis. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada tata cara tertentu. Ya seperti puasa umumnya, nggak ada 3 hari sebelum weton gitu ya. Misalnya saya Selasa Pahing, jadi diawali ke belakang 3 gitu. Tapi nggak ada ritual khusus, nggak ada tata cara sekuatnya. Kadang langsung puasa weton juga nggak apa-apa. Bagus, yang penting puasa weton itu mensyukuri kehadiran kita di dunia, bersyukur pada yang Maha Kuasa. Kalau saya bentuk rasa syukur gitu ya. Cuma persepsi orang kan beda-beda. Cuma kalau kadang terus-terusan puasa itu ada yang curiga gitu, ada yang curiga, ini Bude kok ini hari apa tuh Mbak kok curiga, kok puasa terus gitu. Terus manfaat yang sebenarnya itu apa? Manfaat dari puasa weton itu sendiri ya untuk menjaga kesehatan. Kalau saya masih nggak ada ya gitu. Cuma saya biasanya kalau puasa, orang puasa itu kan apa ya, merasa sih gitu ya, orang mau marah itu tahu kalau puasa itu nggak jadi gitu, kayak gitu aja, nggak ada yang nggak dibikin aneh-aneh ya. Kalau bancaannya udah bacaan itu kalau menurut mbak saya dulu itu bacaan itu bubur brendol, itu bubur putih, bubur merah itu kan untuk diri kita. Sama putih sama merah itu sama apa jenis kembang telon itu disiramkan di mana itu tempat kita apa hari-hari itu sedulur kita. Jadi, biasanya di situ. Kalau sekarang kita kan udah besar ya, mungkin di mana sudah enggak itu kalau saya buang di jalan nggak apa-apa, di perempatan jalan nggak apa-apa. Kalau yang dibuang itu apa? Air bunganya itu sama bunganya kan malam itu bang telon Mas. Jangan tumbas di mana di pasar itu makanya udah tahu beli bunga telon. Kalau saya bunga telonnya itu mawar, melati sama apa gading putih itu. Kalau di toko-toko bunga itu kan apa kembang hijau. Itu biasanya saya taruh di bawah tempat tidur itu. Kalau bubur itu dibuat pas malam itu bunga ditaruh di bawah apa ini ya, di bawah tempat tidur apa di samping gitu loh, kayak dibikin cawis itu apa sajen itu. Kalau mbak saya dulu gitu. Ya kita bersyukur pada alam, bersyukur pada yang Maha Kuasa. Sekarang masih diberi nafas untuk hidup. Terus ada yang bilang katanya puasa weton itu bisa menangkal serangan apapun, bala apapun gitu. Kalau kita kosong, kalau kita puasa sih memang gitu. Terus puasa weton itu biasanya kan ada yang bilang gini, kalau kita sering puasa weton kan dijaga sama sedulur gaib gitu. Terus sedulur gaib itu apa saja udah? Kakang kawah hari-hari itu ya, sedulur papat gitu. Ya apa bukan, meskipun tidak puasa weton itu kan selamanya itu yang menjaga jiwa raga kita. Sedulur papat ilmu pancer itu ya. Saya itu ya kurang paham kalau itu, tapi nih kalau puasa weton kata mbah saya itu ya. Ya ada yang perlu saya ngapunten yang setahu saya aja. Intinya ngawruhi sedulur gaib gitu. Iya, sedulur gaib. Ada yang positif, ada yang negatif.
kalau jenengan pengen ketemu itu ya malam itu ya. Kalau saya itu gini nyapanya, mau melakukan apa aja itu ya. Assalamualaikum, sedulurku papat, limo panjar, sing jaga kiblat papat, sing duwe bala malaikat 144. Sengkakno, sengkuyungno, rewangono, aku golek rezeki, teguh rahayu selamat. Gitu. Itu dari dulu itu mbak saya itu mengijazah saya gitu ya mbak mbak saya itu juga nggak ngomong ini harus kamu baca enggak, tapi saya tuh kayak didok gitu ya, ini kamu baca, ini kamu kemana-mana selamat. Jadi sampai sekarang itu, tapi saya ajarkan ke anak saya nggak mau bacaan apa, jadi ya kan mungkin teknologi ya, kayak agama juga, ya saya juga nggak memaksa. Kalau rapalan itu dibaca setiap hari kalau mau. Setiap hari gitu. Setiap hari. Kadang saya setiap mau keluar. Kadang kalau saya bawa tasbih itu, kalau bacaan itu udah apa angkanya sudah ini ya, sudah melebihi itu, malah saya baca itu kadang. Jalan-jalan itu kadang manggil pembeli juga pakai itu. Saya buat keyakinan itu. Ini pasti yang bisa membantu saya. Jadi saya depan warung itu. Kadang makanya orang, kamu itu kok jalan depan itu, orang itu tiap apa yang saya lakukan itu curiga. Terus habis itu ada orang beli malah curiga katanya. Kadang saya itu apa air gitu ya, saya silakan itu biar narik perhatian orang. Kadang oh ya benar itu berarti itu penglarisan. Malah orang kadang ya, saya minta ini mbak supaya warung saya laris, ya monggo. Terus saya bacain ini doa saya sendiri itu, saya bilang kamu harus yakin ya, kalau yakin pasti ini kejadian. Nah kalau dia nggak yakin ya kok itu nggak laku ya, kamu yakin nggak membacanya? Kan saya ini ya tulisan saya tulis, saya kasih pakai rajah gitu, saya kasihkan. Ini syaratnya kamu harus yakin. Ya kalau yakin ya memang laris. Soalnya dia kan udah meyakini apapun kekuatan, katakan gitu mas. Kalau Anda meyakini ya kejadian pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Berarti terutama keyakinan dulu Bunda. Kekuatan kata mas. Terus kekuatan kata-kata, Bude. Katanya kan setiap ucapan itu kan doa. Ya. Dan apapun kata itu pasti kan terjadi gitu. Meskipun jelek bagus. Terus gini Bude, kadang kan kita nggak sadar berkata yang buruk. Agar tidak terjadi itu bagaimana? Agar tidak terjadi ya kita seumpama kayak kita menulis ya, biasanya kan ada tip X gitu. Nah itu caranya kita supaya itu nggak kejadian, ya itu apa ucapan yang buruk itu kita apa ulangi pakai ucapan yang bagus mas. Biasanya kan terkikis, kalau yang jelek satu yang bagus banyak kan, yang jelek kalah gitu. Jadi harus kita repetisi ulang yang apa kata-kata yang bagus. Kalau saya gitu, semuanya sekali gini ya, kita doain orang jelek. Oh nanti kamu jatuh kan. Terus aduh pasti kita berpikir loh, kalau dia jatuh dia nggak bisa menolong kita, nggak bisa membantu kita seandainya gitu ya. Jadi kita doakan yang bagus-bagus saja. Satu doa jelek apa melawan 10 doa bagus kan, yang menang yang 10 gitu. Jadi untuk mensiasati supaya tidak kejadian yaitu kita kasih doa yang bagus lebih banyak kayak gitu. Ditindas gitu. Ditindas gitu kayak gitu. Intinya itu ya. Terus ini saya geser terkait dengan kekuatan pikiran. Rahasia kekuatan pikiran bawah sadar itu sebenarnya apa, Bude? Yaitu rahasianya yaitu repetisi itu, pengulangan itu. Kalau kita ulang-ulang itu kan udah masuk secara otomatis ke bawah sadar mas. Kayak gitu. Contohnya itu ya nggak tahu, setiap hari itu saya apa untuk ini merasa bawah sadar, yaitu tiap hari itu bangun tidur itu mesti saya ngomong yang bagus-bagus, sehat, bahagia, berkelimpahan kayak gitu, laris dagangan ya kayak gitu, yang bagus-bagus itu mesti kayak gitu. Ini apa kan sekarang lagi marah-marahnya itu ya. Kalau dulu itu mbah saya ngomong, kamu ngomong sendiri kayak kamu pengen laris dagangan ya,
Mbak kadang ngomong sendiri tuh kayak sama orang gitu ya, sama kayak ngomong sama diri sendiri. Mbak saya mau beli ini 10 bungkus harganya gini. Oh iya iya iya, jadi ngomong sendiri gitu loh, Mas. Kalau sering ngomong gitu biasanya kok nggak tahu ada orang sebentar lagi itu ada orang. Mbak saya beli beli nasi bungkus 2 kayak gitu. Mancing gitu loh, mancing Mancing ngomongan. gitu. Udah bicara sendiri-sendiri. Ya itu. Bicara diri sendiri gitu ya. Iya. Kadang itu saya tepuk-tepuk itu kalau belum laku. Monggo Mbak mau beli ini, saya ngomong sendiri gitu loh Mas, kayak memancing gitu. Iya. Biasanya kejadian kalau meyakini. Itu Mbak saya dulu dilakukan, saya itu sering mendengarkan. Kalau pasti nggak ada orang, Mbak bungkus ini Mbak, oh monggo. Jadi tanya jawab sama diri sendiri itu. Saya dulu itu berpikir, Mbak saya itu ngomong sama siapa? Tak pikir itu ngomong sama punya spirit guide gitu ya, tak pikir ya. Ternyata enggak, kayak memanggil kayak bicara sama angin gitu ya. Ya angin ini kok sebentar lagi tuh kok ada orang beli. Jadi oh mungkin kalau kita yakin itu ya. Jadi saya itu meneliti mbah saya dulu itu. Oh jadi gitu ya. Ini saya buktikan sekarang ya kejadian. Ini yang sering nggak percaya itu adik-adik saya. Mungkin karena adik-adik saya itu kan anak kuliahan gitu ya. Jadi kurang percaya sugesti itu. Kalau saya ya percaya ya kejadian sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti kata-kata yang diulang itu akan menjadi Ya itu, suatu kenyataan. kuncinya itu diulang.